Selamat malam. Cie, udah standby nih. Seneng deh kalau udah mulai gini rame. Kebalik seneng deh kalau mulai gini udah rame. Gitu loh, kebalik-balik ngomongnya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi di Live with Amote. Hari ini dengan saya Dr. Dinda Skihutari, official konsultan dari Amote. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat ya? Sehat yuk, bisa yuk. Malam ini apa tadi aku lihat flyernya, healthy skin ya, ngobrolin tentang kulit sehat. Gimana nih teman-teman, rasanya akhir-akhirnya gimana? Cuaca, kegiatan, ada yang baru pulang liburan? Karena kayaknya 2 minggu kemarin kan bener-bener liburan banget ya suasananya ya. Ada yang mudik, ada yang jalan-jalan, ada yang Natalan, ada yang tahun baruan, semua deh. Nah, kalau dibuat traveling gimana? Ini kendor nggak skincareannya? Atau ini jalan-jalan terus lupa atur makan, lupa minum, lupa bikin amotenya? Pasti banyak nih ceritanya kalau yang habis pada pulang liburan gini. Nggak apa-apa, nikmatin aja. Tuh, cuaca aman dok, liburan akhir Desember. Oke, seneng deh kalau lihat pada udah liburan sebenarnya ya, karena tuh semacam namanya tuh revenge holiday kalau bahasa kerennya. Bahasa Indonesia sih kayak liburan balas dendam. Udah 2 tahun ya, bener nggak kan? 2019 mulai ya, 2020 2021 nggak bisa kemana-mana, jenuh di rumah aja, udah kangen liburan, kangen jalan-jalan. Wajar kok, tuh wajar ya. Sebenarnya liburan nggak apa-apa asal tetap prokes. Yang bahaya adalah kita liburan lupa prokes, nah itu yang bahaya. Tapi kok tetap kemana-mana pakai masker, terus jaga jarak sama sanak saudara yang dari jauh, atau bahkan kalau kita dari jauh datang ke rumah orang tuh ya lebih sadar diri lah ya, kira-kira sebagai tamu itu nggak terus yang menyebar droplet di mana-mana. Kayak gitu ya. Oke, apa nih ceritanya yang pulang dari liburan? Mukanya tambah gimana? Tambah seger karena bahagia, jadi hormonnya tuh bikin mukanya glowing. Bisa loh orang bahagia tuh, atau orang seneng, atau bahkan orang jatuh cinta, itu tuh biasanya wajahnya tampak lebih glowing. Itu beneran ada sih, beneran ada dan beneran bisa terjadi. Atau malah pulang liburan udah ini kan, udah habis kan tabungannya, budget liburannya udah habis, terus balik lagi ke dunia kerja, ke reality life gitu, terus malah loyo, malah ngantuk tiap hari. Ya nggak sih? Banyak ya. Nggak apa-apa, ini saatnya kita recovery lagi, mengumpulkan tenaga lagi, mengumpulkan pundi-pundi lagi, dan persiapan buat liburan selanjutnya. Gitu. Tapi yang patut dijaga tetap kesehatan. Kesehatan dari mana aja? Kesehatan bisa dari luar, bisa dari dalam. Jadi yang namanya sehat itu tahun 2022 ini udah beda banget sama beberapa tahun yang lalu ya. Kalau sebutannya cuman sehat, surat keterangan sehat, itu tuh cuman diukur dari tes buta warna, tekanan darah, tinggi dan berat badan. Tapi sebenarnya sehat itu tuh sehat secara badan, bebas dari penyakit, sehat secara jiwa, tidak ada gangguan mental, kemudian juga stabil, bisa berpikir logis dan masuk akal. Itu juga sehat namanya tuh. Nah, berhubung kita ngomongin kesehatan, yang bisa saya omongin ya, berhubung saya bukan dokter spesialis jiwa, jadi saya ngomong yang bisa-bisa aja. Kesehatan tubuh, apalagi ini musim pancaroba. Di rumah sakitku pun itu rawat inap lebih tinggi karena banyak yang sakit diare, sakit tipes. Jadi hati-hati buat yang liburan atau yang baru pulang dari liburan. Hati-hati kalau jajan karena bisa bikin sakit perut tuh.
Terus abis itu apalagi ya, sehat. Dilihat kalau kita sih karena tadi topiknya healthy skin ya, kita ngomongin kesehatan kulit aja kali ya. Iya kan, lebih menarik kan? Iya kan, iya kan? Nah, kira-kira apa nih yang pengen diomongin tentang seputar kesehatan kulit? Jadi menjaga kesehatan kulit itu buat aku juga nggak hanya kulitnya tuh bebas jerawat gitu, nggak hanya kulitnya tuh putih. Nah, ini kadang suka salah kaprah nih. Sebenarnya kulit yang sehat itu adalah kulit yang bisa bekerja atau berfungsi sebagaimana fungsi kulit itu sendiri. Fungsi kulit itu apa sih? Dia melindungi, kemudian dia melembabkan, memproduksi minyak, terus habis itu dia dari paparan sinar UV ini dia nggak masuk ke dalam sel-sel kulit, bisa melindungi juga tadi tuh. Jadi kulit sehat itu nggak cuma dilihat dari putihnya doang, nggak cuma dilihat dari nggak jerawatannya doang, tapi juga dilihat dari strukturnya, keringkah, sensitifkah, berminyakkah, kombinasikah gitu. Makanya kenapa lebih milih mending kulit sehat daripada kulit putih, mending kulit sehat daripada kulit kering, daripada kulit yang berminyak. Padahal tuh kulit sehat tadi tuh bisa dilihat dari apa sih? Yang pertama banyak yang bilang jerawat. Kalau nggak ada jerawatnya tandanya kulit sehat. Padahal sebenarnya kalau kulit kita berjerawat, tandanya kulit kita tuh berfungsi sebagaimana yogyanya. Jadi kan ada yang namanya pori-pori nih ya. Pori-pori itu kan dia bolong-bolong kecil banget, nggak kelihatan. Nah, kalau ada kotoran masuk ke dalam situ, nah kulit kita tuh memberi sinyal, aduh ada benda asing nih masuk gitu ya. Nah, makanya kemudian diserang sama sel pertahanan kita, jadi sel radang, jadilah jerawat. Jadi jerawat itu sebetulnya adalah suatu bentuk perlindungan atau respon tubuh terhadap kotoran yang masuk ke dalam pori. Tandanya kulit kita sehat karena bisa merespon. Nah, itu satu. Kemudian apalagi biasa akhir-akhir itu disebut dengan kulit glowing gitu. Emang kulit glowing itu sama dengan sehat? Iya apa enggak gitu kan? Glowing mah sekarang macam-macam, pakai apa sih? Aku lupa tuh. Pakai highlighter aja bisa kelihatan glowing ya kan? Padahal sebenarnya glowing yang dimaksud itu adalah ketika kulit kita tuh memiliki kadar air yang cukup alias lembab, maka itu tuh bisa memantulkan cahaya gitu. Kayak kita kalau kita cetak foto itu kan ada yang dope, ada yang gloss gitu ya. Yang gloss itu dia mengandung banyak, permukaannya tampak lebih berair, makanya kalau ada cahaya dia memantul. Nah, sama halnya dengan kulit wajah. Ketika dia lembab, memiliki kadar air yang cukup, begitu kena cahaya dia akan memantul gitu, glowing. Aku mengakui lagi nggak glowing. Aku mengakui. Tapi itu, jadi glowing itu tuh adalah salah satu indikatornya bahwa kulitnya itu cukup lembab. Terus yang ketiga apalagi? Kulit kering. Kebanyakan orang protes karena kulitnya tuh berminyak, ya kan? Aduh, minyakan banget sih. Alih-alih dibilang glowing, malah dibilang wah raja minyak nih. Biasanya kayak gitu kan. Padahal tau gak sih, kulit yang berminyak itu tuh adalah salah satu tanda kulit normal. Dia bisa memberi kelembaban ekstra pada kulit. Terus kelebihan lainnya pada kulit yang berminyak adalah jadi lebih rendah resikonya untuk berkeriput. Jadi kalau kulit kering itu tuh akan mudah timbul garis-garis halus. Garis-garis halus tuh kalau nggak dijidat di sini nih, aku lupa apa namanya ya, pokoknya garis senyum ini loh. Nah, kalau kulit kering kita nggak senyum pun itu garis tetap akan di situ tuh, akan di situ. Dinamis kan dia, dinamis tuh terus-terusan, jadi ada di situ, jadi crack, jadi kayak retak gitu kulitnya. Tapi yang kulit berminyak dia malah nggak timbul yang namanya garis-garis halus. Karena apa? Karena permukaannya tadi itu cukup air, cukup minyak, jadi nggak keset, makanya kemudian keriput juga tidak mudah muncul. Jadi bukan berarti yang berminyak itu nggak sehat ya, justru itu tadi lebih awet muda teman-teman yang kulitnya berminyak. Nah, dulu waktu aku masih remaja itu tuh aku ganggu banget ya sama kulit berminyak, kayak
mesti jerawatan ya nggak sih, terus mesti kucem, mesti kumel gitu, terus berminyak tuh rasanya pengen dikeringin. Kalau beli sabun muka tuh yang bisa bikin kulitnya tuh nggak berminyak. Nah sekarang karena udah tahu bahwa kulit berminyak itu ternyata bisa bikin kita lebih awet muda, jadi kalau pakai skincare tuh rasa-rasanya pengen yang lembab. Kalau bisa pas bangun tidur itu skincare-nya tuh masih nempel, jadi kelihatan plumpi gitu loh, kelihatan kilang-kilang gitu, jadi kelihatan lembab. Jangan sampai kelembapan di kulit nih hilang, karena kalau kelembapannya hilang, tanda-tanda penuaan akan lebih cepat menyerang gitu ceritanya. Nah itu kulit sehat. Kulit sehat menurutku adalah kulit yang itu, jadi mau dia warnanya gelap, mau dia warnanya terang, asal kelembapannya cukup, kemudian terhindar dari tanda-tanda penuaan, terus produksi minyaknya bagus, itu sehat gitu. Dan kulit sehat itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan sekedar itu tadi, sekedar putih. Karena dulu pernah ada trennya tuh waktu aku sekolah ya, kayaknya waktu zaman aku SMP. Aku SMP tuh kira-kira berapa tahun yang lalu ya? 2006. Oh, udah 10 tahun yang lalu. Ya jadi waktu aku SMP SMA itu lagi tren banget yang namanya mutihin kulit. Sayangnya teknik mutihin kulitnya tuh adalah mengeletek si lapisan kulit paling luar itu, sehingga ibarat kata tuh kayak kulitnya tuh dikeletek lapisan paling luarnya untuk memunculkan warna kulit yang di bawahnya. Karena kan emang kulit tuh kan ada lapisannya ya, paling luar, tengah, bawah gitu. Nah yang kedua dari atas ini tuh dia dikeletek, padahal tuh nggak sehat. Padahal lapisan kulit paling luar itu fungsinya melindungi kita dari cahaya matahari, dari kotoran dan debu. Nah ketika si lapisan paling luar ini dikeletek, dibuang, kebayangkan akan sangat merugi kita. Lebih mudah terkena kanker, terus habis itu pembuluh darah jadi melebar dan terlihat, macam-macam. Itu tren pada zaman itu. Kayaknya sekarang udah nggak ada sih yang aku lihat begitu-begitu lagi, untungnya. Jadi semua udah mulai sadar dan paham begitu. Itu tadi, jadi sehat ya. Oke, terus sambil ngobrol aja deh, aku mau bacain. Kayaknya udah ada yang nanya. Kalau mau nanya boleh lu. Iya nih. Nah, perawatan kulit secara kita kan nggak hanya dari luar ya. Dari luar tuh tadi skincare, terus pakai sunscreen. Sunscreen ini hukumnya wajib, nggak pakai pelembab nggak apa-apa, nggak pakai serum nggak apa-apa, tapi nggak pakai sunscreen jangan sampai. Jadi ya, biar sehat terus ya, itu harus pakai sunscreen. Terus dari dalam adalah minum suplemen kesehatan. Sebenarnya apapun suplemen ya, cuman memang ada beberapa suplemen yang dia bisa mengerucut fungsi dan tujuannya untuk kesehatan kulit itu ada banget. Apalagi kalau isinya glutathione, kolagen, vitamin C, teripang, ekstrak sakura, apalagi yang belum aku sebutin itu yang ada di Amote. Nah itu juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kulit kita tetap lembab sehat. Karena kandungan si kolagen ini dia bisa mempertahankan kadar air dalam kulit. Itu penting banget. Kolagen kan namanya, dan juga bisa membantu mempercepat regenerasi kulit. Kenapa penting sih mempercepat regenerasi kulit? Jadi kalau misalnya ada luka-luka, bekas jerawat ya, bekas jerawat itu lama banget loh hilangnya. Menurut literatur aja, mau kita sampai minum obat atau kita pakai krim oles, itu tuh yang namanya luka itu akan hilang sama sekali tuh paling cepet tuh 8 minggu. Itu paling cepet karena itu adalah adalah siklus pergantian sel-sel kulit mati. Sel-sel kulit mati itu ya itu tadi, bekas jerawat itu kan sel kulit yang udah jelek, udah rusak. Jadi kita sebenarnya sel kulit mati. Nah, dengan kita meningkatkan siklus pergantian atau regenerasi sel kulit mati tadi, akan timbul sel-sel kulit yang baru, dan itu bisa dibantu siklusnya oleh kolagen yang ada di mana? Yang ada di Amote. Begitu. Terus karena tadi kan suplemen kesehatan kulit, kadang nih terlena gitu, udah minum Amote banyak, udah kelihatan plam-plamnya, udah kelihatan glowing, nyenengin gitu,
terus lupa pakai skincare lagi, skincare. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa lagi. Yang penting tetap dibersihin dan pakai sunblock. Aku sih itu aja ya sarannya. Pasti kalau yang 7 step skincare pun aku tak sanggup, nggak sempet, keburu capek, pengen rebahan atau keburu telat. Jadi yang paling penting itu bersihin muka, terus habis itu pakai sunscreen sama minum amote. Dah dijamin aja pokoknya. Tapi kalau minum amote itu gampang banget ya, tinggal diseduh gitu doang kan. Kalau kulit cenderung kering, apakah bisa diberikan krim? Yes, of course. Jadi algoritmanya tuh kalau kulit kering dilembapin, kalau kulit berminyak dilembapin gitu. Jangan dibolak-balik ya. Kulit kering itu dilembapin. Jadi aku akan sedih ketika aku mendapati kulitku tuh kering. Berarti tandanya dia nggak sehat, dia kurang air, kurang lembab. Nah, itu dikencengin. Kesempatan paling bagus buat meremajakan kulit atau merawat kulit itu menurutku adalah malam hari. Karena kalau kita pulang sore terus mandi, malamnya nggak usah pergi ya, dengan catatan ya, di rumah aja. Itu tuh kita kan nggak pakai make up tuh ya. Masa-masa nggak pakai make up ini adalah masa-masa paling optimal untuk kita merawat kulit. Jadi kita bisa kasih dia vitamin, kita bisa kasih dia masker, kita bisa mengistirahatkan dia. Kan kalau pakai make up tuh otomatis pori-porinya ketutup ya. Tuh, itu adalah waktu-waktu paling optimal buat aku dalam merawat kulit. Jadi kalau kulitnya kering ya di treatment aja, dikasih pelembab, minum air putih yang banyak, dan minum amote juga jangan lupa. Gitu. Pigmentasi ringan, apakah bisa pakai amote? Nah, amote ini tuh dia kan memang ada glutathione dan kolagennya. Nah, ada enzim yang dihambat sehingga yang membuat pigmen itu warna kulit ya. Jadi warna gelap kita tuh asalnya dari pigmen. Nah, pigmen itu dibentuk oleh namanya melanosit, sel-sel yang membuat warna kulit. Nah, dengan kolagen dan glutathione itu ada teorinya bahwa si enzimnya ini atau si jalurnya yang tadinya kalau ada rangsangan cahaya atau rangsangan yang membentuk pigmen itu datang, si melanosit tadi itu bisa diputus jalannya supaya tidak keluar ke permukaan kemudian menjadi pigmen atau warna kulit yang lebih gelap gitu. Jadi ada jalur ada apa sih namanya, alur yang diputus gitu loh, supaya tidak terbentuklah itu warna kulit. Nah, si amote ini tuh karena ada kolagen dan glutathione yang tadi tuh bisa membuat efek-efek semacam itu sebetulnya. Dengan catatan loh ya, dengan catatan bahwa pigmentasi yang terjadi atau perubahan warna kulit tidak rata yang terjadi ini tuh tidak timbul, maksudnya dia merubah struktur kulit atau tidak membentuk kawah. Jadi selama lesi atau wujud kelainan kulitnya itu masih rata sama permukaan kulit yang lain, itu masih bisa sebetulnya dihilangkan. Seperti flek ya, flek itu kan salah satunya jenis dari pigmentasi akibat penuaan. Nah, tuh kalau dari teman-teman amote lovers sih banyak banget cerita yang terus habis itu hilang fleknya, memudar fleknya gitu. Kulit kering lebih mudah ada garis di wajah. Kebalik, kulit berminyak itu tampak lebih muda. Nah, kulit kering ini akan membentuk garis di wajah begitu. Ya, jadi jangan sampai kulitnya kering. Ayo dilihat masing-masing kulitnya kering apa enggak. Yes, kulit berminyak bisa bikin kulit awet muda. Tapi berminyaknya yang ini ya, yang apa namanya, yang nggak terus yang berminyak banget. Kita ngomongnya sih lembab ya. Harusnya aku dulu tuh lebih bersyukur punya kulit berminyak. Sekarang kan karena yakinlah kita makin tua, kita makin tambah umur, yang namanya produksi minyak itu akan berkurang. Kayak aku dulu tuh minyakan banget, terus sekarang nggak ada minyaknya, gone, nggak tahu kemana, sampai aku harus pakai beberapa pelembab yang bikin kulitku nih tampak lembab dan minyak lagi gitu. Tahu gitu kan, dulu minyak pabrik minyak yang ada di muka aku tuh aku pelihara aja gitu. Oke, minum
busui minum amot teh bisa untuk melancarkan ASI, belum ada penelitiannya, tapi beberapa teman-teman di sini yang udah menyusui dan minum amot teh katanya begitu. Kayak gini, tanya dong. Konsumsi amot teh hasilnya berapa box ya dokter? Hai, jadi masing-masing orang itu punya respon yang berbeda-beda buat saat kita minum suplemen ya amot teh. Nah sebetulnya itu sama halnya kayak kita menyiram tumbuhan gitu. Tumbuhan yang tidak disiram ya begitu-begitu aja, tapi tumbuhan yang disiram dia akan tumbuh lebih baik. Jadi efeknya itu akan bermacam-macam sekali. Apalagi amot teh ini kan kita minum ya, otomatis kelebihannya adalah efeknya nggak hanya di kulit. Walaupun kita tujuannya minumnya buat bikin putih ya, tapi ternyata kelebihannya tuh nggak cuma muncul di kulit, tapi di organ-organ dalam tubuh kita. Untuk saraf jadi nggak cepet rusak, kemudian untuk organ hati mungkin lebih baik, kemudian untuk persendian nggak bikin pegel gitu. Jadi kelihatan hasilnya ini tuh apabila kemudian kita sama ratakan nggak bisa, karena masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Tapi satu hal yang pasti adalah efeknya akan lebih optimal dan lebih cepat terlihat pada orang-orang yang memiliki gaya hidup yang sehat. Itu beneran. Jadi misalnya minum sehari 2 liter, tidur cukup, makan teratur, nggak banyak makan yang minyak-minyak, terus habis itu konsumsi buah dan sayur. Jadi memang optimalnya tuh lebih optimal dan lebih mudah terlihat pada orang-orang dengan itu tadi, kondisi gaya hidup yang lebih sehat. Tuh, misalnya yang hobinya cuma minum air putih doang, itu tuh minum 1 box udah mulai kelihatan di kulit. Tapi satu lagi misalnya aku punya orang yang tiap hari minumnya boba terus gitu ya, tinggi gula terus ya, ya mungkin aja bisa 2 box dulu atau 3 box dulu baru kelihatan. Tapi yang jelas tetap akan ada efeknya. Mungkin nggak secara kulit yang kelihatan, tapi dari dalam tubuhnya ini loh pasti ada efeknya. Entah itu sekedar bangun tidur lebih enak, nggak fokus. Bangun tidur lebih enak, daya tahan tubuh lebih bagus, lebih energik, lebih semangat. Nah itu juga bisa menjadi salah satu efek dari minum suplemen. Busui 3 bulan belum boleh, karena aturan minumnya kalau untuk busui itu 6 bulan dulu baru boleh. Alhamdulillah karena konsumsi sendiri juga, closing amot teh semakin mudah. Alhamdulillah, aku ikut senang. Semalam dapat mitra baru karena amot teh. Terima kasih amot teh, sama-sama. Gimana nih? Bayinya usia 6 bulan ya sayang, kalau misalnya mau minum amot teh. Ketika kita mengkonsumsi amot teh, maka kita juga harus menghindari makanan tertentu supaya amot yang kita minum bekerja dengan efektif. Oke. Ini konteksnya tuh kita menghindari makanan dan minuman tertentu bukan karena kita minum amot teh ya. Kalau aku sebagai seorang dokter boleh menyarankan, tapi justru kita menghindari makanan dan minuman tertentu karena kita mau hidup jadi lebih sehat. Itu sih sebetulnya. Jadi bukan karena semata-mata karena kita mau minum amot teh kemudian kita menghindari makanan atau minuman yang nggak sehat gitu. Apalagi sebetulnya amot teh tadi tuh lebih mudah dicerna, lebih gampang di metabolisme oleh tubuh ketika orang tersebut juga memiliki kondisi badan yang lebih bersih gitu. Ya, istilahnya clean eating gitu loh, lebih bagus, kayak hidup lebih sehat, olahraga, lalala gitu. Makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari untuk kesehatan kulit ya, terutama ya, adalah yang tinggi gula. Gula dengan kadar yang tinggi terbukti dapat menyebabkan 1. Jerawatan, 2. Kulit kusam, 3. Produksi kolagen akan jauh berkurang. Jadi kita ini sebagai seorang manusia itu tuh sudah dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memproduksi kolagen sebetulnya. Tapi pada perjalanannya di usia 25
produksi kolagen ini tadi yang bagus buat kulit itu menurun. Ya namanya juga mesin ya, lama-lama kan turun performanya. Nah itulah kenapa di usia-usia seperti 20-25 itu saat yang bagus buat memulai minum suplemen, karena itu tadi kita udah nggak dapat lagi nih, produksi kolagen kita udah turun nih, makanya kita perlu suplemen atau tambahan dari luar. Itu dulu yang dipegang. Nah sama halnya dengan minuman dan makanan tadi, kembali lagi ada beberapa makanan dan minuman yang memang harus kita kontrol supaya nggak diabetes, supaya nggak asam urat, nggak kolesterol segala macam. Itu penting banget. Kalau ditanya makanan dan minuman apa, minuman tadi yang pertama adalah yang tinggi gula. Hindarin deh minuman yang terlalu tinggi gula, itu efek buruknya banyak, kecanduan ya nggak. Kalau misalnya teman-teman itu udah nggak suka minum air putih karena nggak ada rasanya, itu tanda-tanda teman-teman tuh udah mulai kecanduan minum minuman manis. Paling bagus yakin deh, sumpah, minum air putih, yakin deh perut itu nggak cepat ngelambir, terus habis itu nggak buncit itu loh. Terus habis itu kulit ini lebih sehat. Kalau aku punya pasien dengan jerawat yang masif atau banyak banget di wajah, biasanya diobatin apa-apa nggak hilang, aku langsung tembak, ini ya sering minum minuman manis kemasan gitu ya, gitu biasanya. Terus dibilang iya dok, ketahuan kan tuh. Jadi saranku adalah minum minuman manis gitu. Terus makanan apa ya? Makanan sih sebenarnya ya udah lah ya, nggak usah disebut juga tahu. Gorengan gorengan yang terlalu banyak. Makan gorengan boleh tapi nggak terlalu banyak. Makan jeroan boleh tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau banyak jeroannya mending kirimin ke aku aja, aku juga mau makan jeroan. Apakah Amote bisa mempercepat pertumbuhan kulit bagi pasien setelah operasi kaki yang diambil lapisan kulitnya karena jaringannya kurang baik? Operasi kaki yang diambil lapisan kulitnya, oh ini aku tahu nih, beda ya ini konteksnya ya. Amote bisa membantu, tapi kemudian aku malah menyarankan untuk mendingan minum albumin, meningkatkan ada albumin, kemudian ada juga protein bisa didapat dari putih telur. Jadi kalau orang habis operasi, aku biasanya sarankan makan putih telur sehari 5-8. Tapi putihnya aja ya, jangan kuningnya isinya kolesterol tok. Kok blur sih? Iya, jadi kalau habis operasi gitu aku akan nyaraninnya putih telur. Kalau habis operasi, apalagi kalau jaringan kulitnya diangkat, aku nyaranin pakai albumin tuh, biar cepat tumbuh jaringannya. Amote aku belum pernah sarankan ke pasien habis operasi, cuma secara teori itu tadi, kolagen dia mampu untuk mempercepat regenerasi sel. Rambut jadi lebih sehat, aku setuju. Belum cari, janji mulu dari kemarin nyari, iya aku cari deh efek kolagen buat rambut apa ya gitu. Karena kenyataannya rambutku tidak lagi rontok setelah minum Amote. Kamu juga bukan? Mau tanya nih dok, kan saya pakai sunblock terus kulit muka jadi berminyak, itu gimana ya dok? Gak apa-apa kah? Cari tipe sunblock yang lain, sunscreen yang lain. Aku dulu nggak suka banget pakai sunblock karena greasy, jadi tuh dia kental. Terus kalau ditaruh di muka tuh kayak bikin putih-putih, malah bikin berminyak gitu, iya nggak sih? Iya kan? Nah, tandanya kita belum menemukan sunscreen yang cocok dan pas untuk tipe jenis kulit kita. Aku dulu kan berminyak nih, jadi aku nggak cocok banget kalau dikasih sunscreen tuh yang tebel. Aku akan pilih sunscreen tuh dia yang konsistensinya tuh kayak gel atau lebih cair. Jadi begitu ditotol-totol di muka, dia akan lebih mudah menyerap. Nah, ini harus dicari. Terus setelah aku mendapatkan sunscreen yang lebih cocok di kulit aku, dengan konsistensi yang lebih cair tadi, akhirnya mukaku lumayan enak banget kan. Terus sekarang malah ini pakai sunscreen yang thick tadi yang kental tuh malah nggak apa-apa gitu. Jadi pertama-tama cari dulu sunscreen yang cocok buat tipe wajahnya dan kenyamanan kamu dulu gitu. Amote diminum umur 15 tahun ya, di bawah itu tidak disarankan. Semalam yang besar mitra baru, katanya rasa Amote lebih enak wanginya dan enak dibanding kolagen. Oh iya jelas, apalagi Amote ini pakai kolagen ikan loh. Kolagen yang lain pakai kolagen apa yo? Kan kalau kolagen ikan itu dia berat molekul dan ukuran
molekulnya tuh lebih kecil sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Beda sama kolagen yang asalnya dari sapi, itu kan lebih susah dicerna sih. Jadi hasilnya pun nggak seoptimal kalau pakai kolagen yang sumbernya dari ikan. Setuju dok, rutin minum Amote, kulit sangat lembab sekali, kenyal dan harus. Yes, setuju. Berasa percaya diri sekali. Memang tidak seputih orang Korea, tapi cerah dan sehat. Yes, betul. Glowing tuh ya tuh kayak alami sekali, pokoknya love Amote. Iya, bener banget, bener. Aku minum Amote tuh ya itu tadi plum gitu kan wajahnya, karena dia mengunci kelembapan di dalam kulit ini tadi. Yang aku bilang bahwa umur 25 kolagen kita udah terjun bebas, jadi memang perlu ya untuk minum suplemen. Siapa sih yang nggak mau berumur tampak seperti 20 tahun? Dok, konsumsi Amote yang cerah kok dari ujung-ujung tangan dan kaki dulu ya dok? Ya baru pertama loh ada yang bilang gini, biasanya tuh cerahnya langsung muka dulu, kok tangannya enggak ya gitu. Ini malah bilang dari ujung kakinya dan ujung tangannya dong. Oh bagus sekali loh, harusnya Anda tuh malah bangga. Ya, jadi itu tadi karena kita minumnya tuh minum doang, sebenarnya nggak bisa milih mana dulu nih yang mau putih, itu nggak bisa, karena tuh sebenarnya distribusi atau penyebarannya tuh sama semua, langsung oleh lambung diserap ke dalam pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh begitu. Kalau masalah beruntusan sekitar hidung sini ya. Nah, beruntusan itu adalah tanda-tanda kulit kering atau nggak cocok sama skincare-nya. Tapi kalau aku pribadi ya diagnosisnya biasanya kulit kering itu beruntusan. Kalau kulit lembab itu halus, nggak kayak halus aja ya, bilang halus sambil gini gitu. Iya, beruntusan itu adalah tanda-tanda kulit kering. Jadi mungkin perlu dilembabkan, minum air putih, pakai sunscreen, pakai pelembab, seru minum Amote. Makanan pedas memacu tumbuhnya jerawat, tidak secara langsung. Jadi kalau kita makan pedas, keringetan, ya nggak? Keringetan, pori-pori buka. Nah, pas pori-porinya buka, keringetnya masuk. Padahal keringetnya ini tadi habis dipakai naik motor, kena debu, kena asap rokok, kena asap kendaraan, masuk deh ke dalam pori-pori yang buka tadi gara-gara kita kegerahan. Make sense kan? Masuk akal ya? Halo, selamat malam. Kalau makan kacang-kacangan loh, pada kacang-kacangan tuh tinggi vitamin E loh. Ini tuh mitos atau fakta? Sebenarnya tuh nggak sebegitu ngaruhnya. Ibarat kata kacang itu dia punya kandungan lemak, tapi kandungan lemaknya banyakan gajah. Kenapa nggak dibilang aja orang yang makan gajah jerawatan? Padahal sama aja, begitu. Jadi mitos ya. Nggak ada pantangan, ya Allah, makan aja, minum aja, pokoknya dikontrol ya. Diet yang baik itu bukan kita merestriksi atau kemudian menyetop, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh minum itu bukan diet yang baik. Diet yang baik itu adalah mengatur kapan aku makan ini, kapan aku makan itu, begitu. Misalnya nih, orang sakit diabetes mellitus nggak boleh makan mangga, emangnya enak nggak bisa makan mangga, padahal diabetes mellitus nggak bisa sembuh. Nah, jadi yang bisa adalah diatur. Oke, makan mangga boleh, tapi 2 minggu sekali aja, dan itu pun 1 mangga. Nah gitu, jadi tinggalkan pola-pola diet yang merestriksi kayak gitu tuh. Stres nanti kepikiran nanti jerawat, percuma minum Amote ya. Jadi diet yang baik adalah diet yang bisa mengatur pola makan, mengatur isi makan. Boleh makan nasi padang, boleh 1 bulan sekali gitu ya.
tidak ada pantangan. Oke, karena udah jam 19. Selamat malam. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19 lebih dan tadi dimulai juga jam setengah jam yang lalu ya. Gak apa deh, satu kali lagi deh, kasian. Saya berminyak banget, minum Amote bisa kah dok? Bisa. Jadi Amote ini fungsi glutathione sama kolagennya juga mampu menyeimbangkan yang namanya produksi hormon. Nah, produksi hormon ini kalau dia tinggi itu bisa mengaruh ke produksi minyak. Nah, produksi minyak tinggi otomatis memicu tumbuhnya jerawat. Ketika kita minum suplemen bisa diseimbangkan itu tadi hormon-hormon. Nah, ketika hormonnya seimbang, maka produksi minyak jauh lebih bisa dikontrol. Minyak dikontrol, otomatis produksi jerawat juga lebih rendah. Gitu tuh kalau belajar kedokteran ya, pusing deh ngomongin sebab akibat. Asupan yang paling bagus buat kulit kering, minum air putih yang banyak, beneran. Dan buah, bedain deh antara kita tuh sering makan buah sama kita lebih sering makan ayam crispy. Akan beda banget, apalagi jus gitu-gitu akan lebih bagus di kulit. Dan bisa kayak Sophia Latjuba kali ya, gila. Itu sih forever young ya. Oke, kalau gitu saya pamit. Sayang sekali nggak semua pertanyaan bisa kejawab, tapi terima kasih banget yang udah dari tadi nanya, dari tadi udah nyimak. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat. Semoga cita-cita kita malam ini ada yang bisa diambil untuk kehidupan kita atau gaya hidup kita yang lebih sehat lagi ke depannya. Ingat, kulit yang sehat itu perlu dirawat, nggak hanya dari luar tapi juga dari dalam. Nggak hanya lewat skincare dan Amote, tapi juga pola makan kita, air putihnya, ya kan, semuanya. Kemudian kulit yang sehat itu tidak terpatok pada warna kulit, ya. Jadi semua warna kulit apa aja tuh bisa sehat. Dan kulit kering, kulit berminyak kita atur aja, pasti ada jalan keluarnya. Terus yang paling penting adalah tetap pakai sunscreen ya, biar nggak cepat tua. Baik, itu aja dari saya. Selamat malam, sampai ketemu lagi di Live with Amote berikutnya. Dadah.